Halo teman-teman TRKI, balik lagi di PodIce, Podcast Industrial Chemical Engineering. Racik inspirasi, tuangkan prestasi. Oke, kali ini kita bawa judul yang menarik nih, yaitu Empowering Future Engineering, The Role of Organization. Oke, kenalin, aku Hana dari TRKI 24. Aku Helena dari TRKI 24. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang gak kalah menarik dari tema yang kita sebutin tadi. Mungkin langsung aja kita panggil, yaitu Katama. Halo teman-teman semua. Halo Katama. Halo. Nah, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sekarang baik, walau sedang ngerjain skripsi aja teman-teman. Oke, mungkin Katama bisa dong kenalan ke teman-teman lebih dalam lagi. Oke. Halo teman-teman semua. Di sini saya Prastata Menanang Setiawan, biasa dipanggil Tama dari HMTK Undip dan sekarang menjabat sebagai pimpinan daerah BKKM TKI Teknik Kimia se-Jawa Tengah dan DIY. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak nih untuk Katama karena udah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita pada hari ini. Nah, mungkin karena Katama sudah di sini, mungkin kita langsung aja dong ke pertanyaan yang akan kita kasih ke Katama. Oke, jadi kan aku lihat-lihat nih Katama nih lumayan sibuk ya. Jadi kira-kira kesibukan apa sih yang akhir-akhir ini lagi Katama kerjain? Oke, karena saya semester tua teman-teman, di sini saya semester 7. Jadi layaknya mahasiswa semester tua, kesibukan saya sekarang menjalani skripsi karena saya pengen lulus 3,5 tahun. Dibarengin dengan saya join organisasi-organisasi seperti BKKM TKI Jawa Tengah dan DIY dan Dewan Energi Mahasiswa Universitas Diponegoro. Wah, kelihatan sibuk banget ya Katama ini. Apalagi Katama ini merupakan mahasiswa akhir. Dan yang dimana itu tuh bener-bener sibuk banget. Nah, di tengah kesibukan Katama ini, apa sih motivasi Katama untuk aktif berorganisasi selain di perkuliahan? Oke teman-teman, jadi kalau menurut saya organisasi itu merupakan satu hal yang paling penting. Kenapa seperti itu? Karena dengan kita berorganisasi, kita bisa meningkatkan soft skill dan hard skill kita teman-teman. Mungkin soft skill yang kita nggak pernah dapetin di dunia perkuliahan, kita bisa dapetin di organisasi. Contohnya apa? Manajemen waktu, public speaking, relasi, dan lain sebagainya teman-teman. Oke, dari yang Katama sebutin itu kan organisasi penting banget untuk kita meningkatkan soft skill dan hard skill kita sendiri. Nah, kita ini kan seorang engineer ya Kak, kita anak teknik kimia. Nah, kira-kira tuh apa aja peran organisasi dalam membentuk karakter dari seorang engineer sendiri? Oke, jadi sepemahaman saya dan apabila saya magang ke tempat-tempat industri, itu banyak banget yang bilang HR itu ada yang namanya super team, tidak ada yang namanya superman. Jadi organisasi itu mengajarkan kita bagaimana kita bisa bekerja secara berorganisasi, secara tim teman-teman, tidak secara individu. Hal itulah yang bakal meningkatkan soft skill hard skill kita untuk nantinya sebagai engineer itu kita siap untuk ditempatkan di dunia kerja. Terus menurut Katama nih, keterampilan apa sih eh, yang bisa didapat lewat organisasi bukan dari perkuliahan nih Kak? Oke, satu hal yang paling penting menurut saya di dalam organisasi itu seperti saya yang kayak katakan tadi, tidak ada yang namanya superman teman-teman, adanya super team. Namanya aja super team teman-teman. Jadi organisasi itu mengajarkan kita bagaimana kita bisa bekerja secara bersama-sama. Hal itulah yang mungkin kita tidak pernah dapatkan di dunia perkuliahan. Mungkin kalau di dunia perkuliahan kita punya kelompok ya, kayak kerja kelompok aja. Tetapi kalau kita berorganisasi, kita bekerja secara super team, di mana apabila ada suatu permasalahan itu kita harus selesaikan bersama-sama. Dan permasalahan yang ada di dunia perkuliahan itu berbeda dengan masalah yang ada di organisasi teman-teman. Oleh karena itu, kunci dari berorganisasi itu kalau kita bisa akrab sama teman-teman kita bisa menyelesaikan suatu masalah organisasi dengan teman-teman kita. Dan itulah yang membuat kita bisa menjadi super team yang siap nanti untuk dunia kerja, teman-teman. Oke, tadi kan Kakak nge-highlight perihal permasalahan-permasalahan gitu ya. Nah, yang kita ketahui itu Kak Tama ini kan merupakan ketua dari BKKM TKI Daerah 3 sendiri. Nah, kira-kira untuk di BKKM TKI Daerah 3 sendiri itu kan pasti ada ancaman atau tantangan yang dihadapi oleh Kak Tama sendiri sebagai ketua. Nah, kira-kira gimana sih Kak Tama itu cara mengatasi tantangan dari permasalahan tersebut?
Oke, jadi BKKMTKI atau Badan Koordinasi Kegiatan Teknik Kimia Jawa Tengah dan DIY. Seperti namanya teman-teman, itu luas banget ya, Jawa Tengah dan DIY, di mana terdiri dari 19 himpunan yang merupakan himpunan-himpunan besar seperti HMTRKI, UGM, UNES, Undip, dan lain sebagainya. Jadi di dalam itu, di dalam BKMTKI itu, kita bisa menghimpun 19 himpunan dengan total hampir 5.000 mahasiswa teknik kimia. Jadi tantangan terbesarnya, kalau kita melakukan suatu proker, proker kita itu harus bermanfaat teman-teman. Karena yang merasakan adalah mahasiswa teknik kimia secara luas. Kalau kita bikin proker tapi tidak bermanfaat secara luas, berarti kan seperti kita bohong ke teman-teman mahasiswa teknik kimia Jawa Tengah dan DIY. Oleh karena itu, tantangan dari BKMTKI Jawa Tengah DIY ini, kita kalau bikin proker itu harus sesuai dengan permasalahan Jawa Tengah dan DIY. Selain itu juga, karena Jawa Tengah DIY ini kan luas ya teman-teman ya, itu merupakan satu tantangan juga, di mana pimpinan daerahnya itu tersebar di seluruh Jawa Tengah DIY. Ada yang dari Solo, ada yang dari Jogja, ada yang dari Purwokerto, ada yang dari Cepu, dan lain sebagainya. Karena jarak-jarak yang jauh tersebut, otomatis komunikasinya juga sulit teman-teman. Hal itulah yang membuat salah satu permasalahan di BKMTKI. Karena kita jarang banget ketemu paling di acara-acara offline. Jadi komunikasi kita secara terbatas. Begitu. Nah, dari banyaknya pengalaman-pengalaman organisasi dari Kak Tama nih, apakah hal itu bisa membantu Kak Tama untuk mencari magang, Kak? Bener banget. Kalau kita join organisasi yang tepat dan organisasi itu biasanya relate sama jurusan kita, contohnya BKMTKI, linear sama jurusan saya teknik kimia, itu membantu banget untuk kita bisa magang di dunia industri. Kebetulan saya semester 7 ini udah 4 kali magang teman-teman. Dan itu semua hasil dari organisasi. Saya join BKMTKI dan saya jadi pimpinan daerahnya, dan kebetulan mungkin saya aktif dan inisiatif di dalamnya. Hal itu membuat saya dilirik oleh berbagai industri sehingga di semester ini saya udah 4 kali magang, teman-teman. Jadi jawabannya kalau kita join organisasi ya, dan kita aktif dan inisiatif, insya Allah bisa, teman-teman. Oke, tadi kan Kak Tama bilang nih kalau misalkan organisasi itu bisa bermanfaat untuk, mencari-cari magang, apalagi kita itu kan selinear ya organisasinya, yang Kak Tama itu ikutin kan itu selinear dengan, prodi Kak Tama sendiri. Nah, menurut Kak Tama nih, apakah organisasi itu dapat menjebatani mahasiswa untuk ke dunia kerja? Jadi kalau misalnya kita join organisasi, disclaimer dulu teman-teman. Kalau kita join organisasi, pastikan kita itu aktif dan inisiatif. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita aktif dan inisiatif, otomatis nanti banyak sekali industri-industri yang kita temui itu tertarik sama kita, teman-teman. Kalau kita join organisasi tapi cuma diem aja, mungkin kita tidak bisa langsung dapat kerjaan. Tetapi kalau kita join organisasi tapi aktif dan inisiatif, insya Allah nanti bisa menjembatani kita untuk mendapat dunia pekerjaan. Kayak misalnya nih, kemarin kebetulan saya menjabat menjadi pimpinan daerah BKMTKI. Dan waktu itu saya dan teman-teman saya ini aktif dan inisiatif. Kebetulan kita rapat dengan suatu perusahaan dan perusahaan itu tertarik kepada kami BKMTKI. Dan kebetulan juga saya sudah dapat pekerjaan sebelum saya lulus dari organisasi, begitu. Nah, menurut Kak Tama nih, gimana sih organisasi itu bisa mendukung mahasiswa untuk tetap tetap aktif dan berprestasi di lomba dan penelitian? Oke teman-teman, jadi menurut saya manajemen waktu itu merupakan satu hal yang paling penting teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena manajemen waktu ini merupakan satu hal yang paling dasar yang harus dimiliki oleh teman-teman semua apabila nanti ingin join di dunia industri. Kebetulan saat semester 7 ini udah tidak ada kelas lagi teman-teman, tinggal ngerjain skripsi aja. Dan di semester 7 ini sih Kak, saya juga join beberapa organisasi seperti BKMTKI, DEM, dan satu lagi itu saya menjadi tim leader dari media BKKPI. Nah, itu kan merupakan satu hal yang merupakan sibuk ya teman-teman ya kalau dilihat-lihat. Tapi kuncinya kalau kita bisa manajemen waktu dengan baik, insya Allah akademik kita juga akan tetap keurus. Seperti halnya tadi, walaupun saya join organisasi banyak, tetapi di semester tua ini saya masih bisa coba lulus 3,5 tahun dan saya sudah tidak ada kelas. Jadi hal itu kita peroleh dari manajemen waktu yang baik teman-teman. Oke, tadi kan yang Kak Tama mention sendiri itu kan buat kita nggak perlu takut untuk join ke organisasi, apalagi itu mengganggu ke akademik. Nah, ada nggak sih pesan atau motivasi Kak Tama untuk mungkin mahasiswa baru atau teman-teman mahasiswa yang lain
untuk nggak takut ikut organisasi tanpa mengganggu akademik itu sendiri? Jadi pesan-pesan buat teman-teman semua, lebih baik kita mencoba tapi gagal daripada tidak mencoba sama sekali teman-teman. Contohnya kalau ada kesempatan join organisasi, cobalah teman-teman. Dan di dalam organisasi tersebut, aktif dan inisiatiflah. Misalnya ada tawaran, oh jadi MC, oh jadi moderator. Ambillah teman-teman. Lebih baik mencoba tapi gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Kalau kita misalnya ditawarin jadi MC moderator kita ambil, tapi gagal, at least itu bisa jadi pembelajaran buat kita. Dan at least itu bisa jadi pengalaman buat kita. Oh kita tahu nih rasanya jadi MC gimana, moderator gimana. Dan hal yang paling aku tekanin lagi di dalam organisasi, kalau kita join organisasi, aktif dan inisiatif lah. Kalau kalian join organisasi tapi cuma diem aja, kalian cuma dapat capeknya aja. Misalnya nih teman-teman join organisasi, tapi rapat nggak pernah datang, disuruh berpendapat nggak mau, itu percuma teman-teman. Nah, teman-teman nanti malah dapat capeknya aja. Oleh karena itu, kalau kalian join organisasi, aktif dan inisiatif lah. Barangkali nanti teman-teman bisa dipromosikan oleh pimpinannya, atau mungkin bisa dibantu magang oleh atasannya, atau ketua bidangnya, ketua divisinya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kalau teman-teman join organisasi, usahakan teman-teman itu bermanfaat teman-teman. Karena apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bisa bermanfaat bagi organisasi kita, insya Allah nanti misalnya ada apa-apa teman-teman kita bakal bantu kita juga. Contohnya teman-teman misalnya nanti udah lulus, oh ternyata teman di organisasi kita itu lebih sukses, bisa nawarin kerjaan ke kita. Oleh karena itu, kalau kita join organisasi, bermanfaatlah, aktif, dan inisiatiflah. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan teman-teman semua, jangan pernah takut untuk join organisasi. Lebih baik mencoba tapi gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Dan bermanfaatlah di organisasi tersebut. Karena kalau kita bermanfaat, insya Allah nanti Tuhan juga akan memberikan hal-hal baik kepada kita juga. Karena sebaik-baiknya manusia adalah menjadi manusia yang bermanfaat, teman-teman. Oke teman-teman, jadi selama kita di perkuliahan itu kita nggak hanya fokus di akademik saja, tapi juga kita harus explore, mengikuti organisasi, keorganisasian, kepanitiaan, supaya kita dapat mengasah soft skill atau hard skill kita sendiri, yang dimana itu dapat berguna atau bermanfaat bagi kita ke depannya di dunia pekerjaan atau di semester-semester ke depannya. Jadi untuk teman-teman jangan takut untuk mengikuti organisasi. Nah, mungkin sebelum diakhiri nih, kita bisa jargon dulu nih bareng kata amalnya langsung. Oke, tadi yang udah aku sebutkan nih Kak, jargonnya kita itu Racik inspirasi, tuangkan tuangkan prestasi. prestasi. Mungkin kita bisa jargon dulu nih Kak. Oke. Oke, boleh. 1, 2, 3. Racik Racik inspirasi, inspirasi, tuangkan prestasi. Oke, aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Tama karena sudah menyempatkan hadir menjadi narasumber kita kali ini. Dari pemaparan-pemaparan yang Kak Tama sebutkan tadi, semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswanya. Oke, jadi sekian dari kami. Aku Hana, Aku Helena. kami pamit undur diri. Dadah!